pentingnya investasi di zaman now dan apa sih pengertiannya investasi gitu ya. Nah, kalau dari Pak Heri sendiri nih Pak, mungkin sebelum kita ke investasi syariah gitu ya. Dan tentu saja kan Pak Heri ini nasabahnya banyak ya, ada yang syariah, ada yang konven gitu ya. Nah, sebenarnya nih investasi ya kalau dari pandangan Pak Heri sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak, dan kalau di Indonesia ini apa saja nih Pak jenis-jenis investasi yang paling populer seperti itu Pak? Baik, terima kasih Mas Bayu nih, Pak Bayu, Bapak muda nih, Mahmud. Benggu. Eh, jadi saya bicara tentang investasi ini kebetulan yang terngiang-ngiang dan sekarang sedang ada terlintas di pikiran saya itu Mas Bayu, itu adalah selain kita bicara tentang perencanaan keuangan kita, itu adalah bicara tentang antisipasi. Jadi poinnya adalah bicara tentang antisipasi. Jadi ketika kita bicara antisipasi, pasti harus melakukan alokasi. Ada perencanaan keuangan dan ada alokasi. Nah, alokasi ini kan kemudian banyak sekali ya untuk kepentingan kehidupan. Baik untuk yang istilahnya kalau saya bicara tentang protokol krisis atau syariah krisis protokol, itu kan ada bicara tentang liquid asset. Nah, antisipasi terhadap segala sesuatu itu salah satunya kalau bicara tentang keuangan, instrumen investasi, ya liquid asset itu. Karena salah satu karakteristik investasi yang bisa mengamankan kita itu memang harus dipetakan. Liquid asset pun sendiri kan ada yang sifatnya, bahasa sederhananya gini Mas Bayu, ada yang ibaratnya di dompet kita itu ada uang cash yang bisa kita tarik saat itu dan bisa dipakai untuk pembayaran saat itu. Tetapi ada juga yang ibaratnya adalah uang yang ada di rekening kita. Itu kan sudah meningkat. Makanya kalau kita bicara instrumen investasi, jika tabungan itu dianggap investasi, karena di sini memang bisa dibedakan ya. Instrumen tabungan itu kan tadi ya seperti Mas Bayu, bukan lagi dapat untung, tapi sudah tergerus secara inflasi, sehingga kita bukan lagi mendapatkan keuntungan, apalagi kalau ditaruh di bawah bantal atau dalam celengan gitu ya, itu kita udah nggak bisa head to head dengan inflasi, bahkan dengan sangat berisiko bisa diambil orang, hilang, dan seterusnya. Nah, instrumen yang pertama adalah yang paling familiar dengan masyarakat Indonesia adalah tabungan. Dan ini tabungan yang kemudian semakin kesini juga berubah bentuknya ya, artinya ada konsepnya, nanti ada tabungan yang biasa, ada e-money, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ada yang instrumen yang harus kita siapkan juga, tetapi kita tidak bisa tarik uangnya saat itu. Salah satunya adalah investasi di pasar modal. Dan itu bentuknya bisa macam-macam, dari mulai investasi saham, beli saham secara langsung, maupun produk-produk lain, misalnya reksadana. Karena need time ya, pasti waktunya untuk menarik duitnya kan jauh lebih lama dibandingkan kalau kita investasi saham secara langsung. Katakanlah kita untuk di saham hanya butuh waktu T+2. Nah, ini nanti juga bagian dari alokasi dan perencanaan keuangan. Ternyata di saham pun kalau kita taruh uang, nggak semua uang kita ditaruh di situ, karena nanti kita bicara portofolio pun, ternyata cash pun bagian dari portofolio. Nah, ini yang penting. Jadi kalau nanti sudah bicara beli saham, alokasi, nggak dihabisin semuanya, Mas. Tapi ada misalnya 10 atau 20%, dan itu merupakan bagian dari cash kita yang merupakan susunan dari portofolio. Itu nanti juga bagian dari strategi liquid asset kita. Misalnya seperti kemarin, katakanlah qadarullah saya sakit. Nah, uang kan yang tadi di dompet pertama yang bisa kita ambil itu kan terbatas. Kemudian di dompet yang kedua, katakanlah itu yang ada di ATM, itu juga terbatas. Karena memang kalau kita belajar misalnya dari investor value, katakanlah Lo King Hong yang ada di Indonesia, yang namanya banyak kita kenal, beliau juga taruh uang di banknya kan juga tertentu, tidak semuanya ditaruh di bank. Nah, kemudian dompet yang ketiga, katakanlah kita ada di saham. Nah, saham ini ketika tadi strategi awalnya tidak ada cash di situ, pada saat kita butuh liquidnya, butuh likuiditas ya, kita tarik dan tidak ada yang tersisa sama sekali, kita pasti harus menunggu hari kedua. Nah, ini strateginya itu, karena tadi kalau saya bicara investasi itu bagian dari antisipasi.
antisipasi terhadap apa sih? Manusia ini kan yang menggerakkan, kenapa membeli, menjual, kenapa melakukan sesuatu. Itu kan pasti juga melakukan karena adanya, kalau kita bicara di technical itu ada namanya fear and greedy. Karena ada ketakutan dan ada ketamakan. Ketika kita misalnya katakanlah harus lockdown, maka ketakutan untuk mencukupi pangan selama sebulan, 3 bulan itu juga membutuhkan satu apa? Memunculkan ketamakan juga, maka orang melakukan memborong, membeli sesuatu dan seterusnya. Kalau tadi misalnya pagi kami ada morning briefing, kemudian kita disampaikan ada apa ekonomi bertumbuh. Memang dalam kondisi yang sekarang ini pun masyarakat Indonesia mau di lockdown maupun tidak, kebutuhan hari raya itu konsumsinya tinggi. Tanpa ada hari raya pun kita konsumsinya kan memang cukup tinggi. Istilahnya angka kita konsumsi rumah tangga itu kan sudah di atas 4% lah katakanlah, itu sudah menunjukkan bahwa kita memang konsumsinya tinggi kan Mas. Jadi apalagi didorong oleh sesuatu. Nah, itu dompet yang ketiga katakanlah di saham. Dompet yang keempat katakanlah instrumennya bisa di reksadana yang membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk tarik dananya. Kemudian bisa kita taruh lagi, misalnya kita punya apa namanya dana yang cukup besar, bisa di investasi-investasi yang lain, misalnya produk-produk turunan dari yang ada di pasar modal ataupun di apa instrumen lainnya, atau direct investment ya, misalnya ada yang misalnya nih kita ikut membeli sebuah perusahaan dan seterusnya. Pasti likuiditasnya juga tidak semudah ketika kita apa namanya mempunyai dompet yang pertama sampai yang ketiga tadi. Nah, mungkin itu Mas Bayu untuk awal diskusi kita. Jadi yang apa namanya, yang lazim, yang umum itu dari mulai tabungan ya, tabungan. Kemudian di situ kalau tabungan pasti ada pengembangan yang lain ya, ada deposito. Karena ini bisa dikatakan produk-produk perbankan yang katakanlah di bawah umur 1 tahun, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian saham ini sebagai dompet, katakanlah dompet yang ketiga di samping uang cash yang tadi pertama. Kemudian bisa taruh reksadana, baik itu reksadana yang konven maupun yang reksadana syariah dan seterusnya. Kira-kira itu Mas. Baik. Baik. Nah, ini menarik nih Pak. Kalau ngomongin investasi itu sebenarnya sehari pun nggak selesai gitu ya kita bahas. Tapi nih teman-teman sekalian, kenapa sih ini kita selalu angkat topiknya investasi, investasi, investasi? Karena menurut saya ini Pak Heri gitu ya, dan mungkin teman-teman juga setuju, zaman now gitu ya. Kalau kita mengandalkan penghasilan itu hanya dari pekerjaan saja, misalnya kalau kita sebagai pegawai gitu ya, baik pegawai negeri ataupun pegawai swasta misalnya, tentu saja ada kebutuhan-kebutuhan kita yang nggak bisa tercover dengan sekedar dapat gaji doang, ya nggak sih gitu ya teman-teman. Silakan jawab di dalam hati gitu ya. Misalnya gitu, saya pengen deh nanti 40 tahun nanti saya pengen pensiun dini, pengennya jalan-jalan doang gitu. Jadi apa ya, bebas finansial nanti di usia tua gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita cuman mengandalkan dari pendapatan rutin kita tiap bulan, nah ini tentu saja agak sulit untuk kita peroleh gitu teman-teman. Misal, atau teman-teman saya mau deh nanti pengen lanjut S2 kuliah, pengen lanjut S3 gitu ya. Tapi di samping itu ada keluarga yang harus dinafkahin, ada teman-teman yang mungkin harus ditraktir gitu ya. Wah kayaknya nih kalau gaji doang agak susah deh. Peran investasi inilah yang nanti bisa membantu kita ya, membantu kita mencapai tujuan-tujuan finansial kita. Nah, oke, ini sorry foto saya kok ganti bergerak nih. Oke, teman-teman, sorry ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Bergerak nih. Oke, ini saya coba lurusin dulu nih. Oke. Nah, jadi pentingnya investasi ada di situ. Sebenarnya investasi teman-teman tidak apa ya, tidak menjamin kita kaya, tapi setidaknya dapat membantu tujuan finansial kita. Kalau ada yang mengiming-imingi teman-teman investasi pasti kaya, nah itu patut dicurigai ya Pak Heri, jangan sampai itu investasi bodong gitu ya. Nah, tadi Pak Heri sudah mulai bahas tuh tentang deposito, emas, tabungan gitu ya. Nah, teman-teman ini kalau di data yang saya kumpulkan gitu ya, selama 10 tahun terakhir ya, ini saya rata-ratain tiap tahun, ternyata inflasi kita di Indonesia itu 4,34%.
Jadi mulai dari tahun 2010 tahun yang lalu sampai per Desember 2020 yang lalu nih teman-teman. Artinya kalau inflasi kita di Indonesia itu sekitar 4,3%, maka kita harus cari cara gimana pendapatan kita itu tiap tahun naiknya lebih dari itu. Karena kalau kita nggak dapat passive income lebih dari itu, teman-teman, artinya ya kita apa ya, sedekah secara nggak langsung ya Pak Heri ya, sedekah ke inflasinya itu. Nah, misal di sini apa sih yang di atas 4%? Ternyata ada emas gitu ya. Emas itu 5,61%. Kemudian ada deposito 6,9%, ada obligasi negara itu 8,14%, dan yang tertinggi di sini ada saham 9,24%. Nah, tentu saja teorinya ada high risk high return ya Pak Heri ya. Nah, tentu saja ini semuanya ada juga produk syariahnya nih teman-teman. Karena banyak yang nanya nih, Min, saya mau dong investasi tapi syariah gitu. Nah, kita akan coba diskusikannya dengan Pak Heri. Kalau investasi syariah nih, Pak Heri, ini kan tentu saja kita bahasnya termasuk pasar modal gitu ya. Nah, kalau di pasar modal ini sebenarnya ada instrumen investasi apa saja nih, Pak, yang sifatnya itu ada syariahnya dan bisa kita beli, Pak? Oke, terima kasih Mas Bayu. Jadi sebenarnya banyak, tapi yang paling lazim, paling banyak didengar teman-teman maupun investor yaitu saham syariah. Jadi saham apa namanya dengan kemampuan investor untuk membeli dari mulai pembukaan akunnya hanya 100.000. Jadi saham syariah, kemudian reksadana syariah, kemudian sukuk ya, atau apa namanya, kalau dulu kita hanya mengenal obligasi, kemudian ada obligasi syariah. Sukuk ini tentu berbeda, sedikit berbeda karakteristiknya dengan obligasi, karena kalau obligasi itu pasti surat utang, sementara kalau dalam syariah kita tidak membeli utang orang lain, tetapi lebih kepada mirip saham, yaitu penyertaan modal. Nah, saya balik ke saham dulu. Saham di situ kenapa ada saham syariah? Tentu kita gini ya Mas Bayu, ada semangat untuk membeli produk yang syariah, tetapi kita juga semangat untuk membelinya pun dengan cara yang syariah. Nah, ini kadang-kadang dilupakan itu. Atau mungkin ada perdebatan, saya pakai, saya mau beli saham yang syariah, tapi pakai produk konvensional. Maksudnya, tidak memakai SOTS. Apa sih SOTS? Syariah Online Trading System, atau perusahaan efek yang memiliki izin untuk melakukan transaksi sesuai syariah, di mana harus ada sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia, khususnya DSN MUI, untuk kita setiap 3 tahun selalu dievaluasi, misalnya FHC demikian ya. Kita anggota bursa yang masuk AB SOTS, AB yang mempunyai syariah online trading system atau sistem online trading syariah. Dibolak-balik pakai Inggris maupun Indonesia ternyata sama ya. Ini dipas-paskan aja gitu kan. Nah, jadi yang pertama produknya harus syariah, yang kedua cara membelinya juga harus melalui sistem yang syariah, dan yang ketiga kita sendiri pun habitnya juga habit yang syar'i. Artinya apa? Membiasakan mulai dari mindset kita, kemudian cara transaksi kita, dan pilihan produk yang dibeli itu adalah memang yang syar'i. Saya ada beberapa, misalnya ada nasabah yang kemudian dalam tanda petik ya murtad, bukan hijrah. Tapi kalau hijrah ini kita senang. Jadi investor juga bisa murtad ya Pak? Tapi ada juga yang kemudian pengen keluar dari SOTS, saya pengen ke konvensional. Kenapa? Alasannya pengen membeli saham-saham perbankan. Ya sebenarnya di syariah pun sudah ada banyak atau beberapa lah paling tidak perbankan yang bisa dibeli dan masuk kategori syariah. Dan itu kan yang menarik ya, misalnya kemarin dari akhir tahun 2020 dan masuk ke 2021 kan BSI ya, Bank Syariah Indonesia, dengan kodenya BRIS karena saham dari penggabungan Bank Syariah Mandiri, kemudian BNI Syariah dan BRI Syariah, yang kemudian yang sudah listing kan BRI Syariahnya, maka kodenya BRIS ya. Dengan kita tahu ini Bank Syariah Indonesia yang terbesar secara valuasi, kapitalisasi dan seterusnya untuk di syariah. Nah, ini ke sebagian teman-teman investor ini kan kemudian hanya pingin secara umum untuk perbankan konvensional. Sebenarnya kita menarik loh untuk masuk ke bank, apa namanya, bank-bank yang ada di syariah.
Misalnya nih yang lagi kecil-kecil nih, ada PNBS misalnya, Penin Bank Syariah, ini beberapa waktu menjelang Lebaran, sebelum libur Lebaran kan juga naik pergerakan sahamnya. Artinya apa? Teman-teman tinggal menyesuaikan. Misalnya nih saya apa namanya investor baru nih. Tadi karena saya lihat ada pertanyaan nih kaum milenial dengan modal pas-pasan. Oh tidak ada masalah. Kita memang dari yang kecil dulu, harus memulai dari yang kecil dulu. Kalau misalnya dari sisi risiko atau misalnya dari pengelolaan, tentu yang disarankan adalah reksadana syariah terlebih dahulu. Karena apa? Di sana kita tinggal istilahnya duduk manis, dikelola oleh manajer investasi. Ada pengelolanya, tim pengelola atau lembaganya, atau istilahnya kalau kita mengenal izin di pasar modal itu ada ini izin manajer investasi. Nah, mereka lah yang mengelola katakanlah reksadana kita. Nah, ini tinggal duduk manis. Tapi kalau teman-teman muda, saya kira adrenalinnya kurang diasah nih, mesti masuk ke saham nih, misalnya pilihan saham. Sambil kita mengasah juga knowledge kita, pengetahuan kita. Karena apa? Selain produk knowledge kita harus tahu saham itu apa saja, misalnya ada konven, ada syariah. Kenapa sih ada konven, ada syariah? Ternyata di syariah memang ada pilihan-pilihannya juga. Artinya diseleksi dari sistem semua kategori menurut DSN MUI yang kemudian diterbitkan oleh OJK ya, ada daftar efek syariah. Nah, daftar efek syariah ini pun juga dinamis karena akan selalu dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Dan itu menariknya di saham pun ada mohon maaf nih, saking semangatnya nih Mas Bayu, saking semangatnya ampun dievaluasi sampai dalam tanda petiknya juga ada saham yang murtad dan ada saham yang apa namanya mualaf juga gitu. Nah, ini kan perlu kita ketahui ya, oh ternyata saham-saham itu juga sedemikian ketatnya untuk penseleksian. Meskipun mungkin ada masukan atau mungkin ada kritik kepada pasar modal syariah, oh masih memperbolehkan bagaimana saham dinilai kriterianya. Satu, core bisnisnya dia harus halal. Yang kedua, dari rasio keuangannya, total hutang berbasis bunganya nggak boleh lebih dari 45%, pendapatan non halal atau ribawinya tidak boleh lebih dari 10% dari total revenue. Ini kadang-kadang masih ada menjadi diskusi. Tetapi yang ingin kita sampaikan, kita harus memulai dan kedepannya tentu kriteria ini bisa lebih diperketat lagi. Mungkin rasio hutangnya akan semakin kecil lagi karena seperti itu. Jika diterapkan sangat ketat, mungkin hampir tidak ada apa namanya perusahaan yang masuk, katakanlah nggak ada pilihan, jadi nggak menarik kan istilahnya seperti itu. Nah, ini sebagai satu milestone, tahapan-tahapan. Karena mungkin ada yang menanyakan, kok muamalah seperti itu ya? Iya, karena dalam prinsip muamalah kan secara sederhana bisa dikatakan segala sesuatunya boleh, transaksi muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, larangan-larangan itulah yang kemudian dihindari, ribawi. Kenapa ada SOTS? Karena kita nggak bisa beli dengan melebihi uang yang kita miliki, harus cash. Nah, ini yang menarik tadi Mas Bayu. Kalau kita mau ada standby cash dalam portofolio kita, SOTS ini kan ya sesuai banget. Jadi syariah ini gue banget gitu loh, mesti ada cashnya. Karena kalau sampai punya utang, istilahnya beli dengan margin, atau mungkin ada yang mengistilahkan juga beli dengan T+, beli sekarang bayarnya masih nanti T+2, kalau di rekening konvensional kan masih bisa begitu ya. Karena kadang ada rancu ya, beli rekening margin dengan beli margin. Kalau rekening margin kan pembukaan akunnya harus minimal dengan 200 juta atau dengan setoran saham senilai 200 juta. Sementara yang memahami diberi margin oleh sekuritas untuk yang rekening konvensional itu kan karena ada dana talangan, bisa dihutangin kan. Nah, dana talangan inilah yang kalau sampai T+2 tidak dibayar, maka memunculkan potensi riba. Nah, SOTS kan tidak bisa melakukan itu, artinya semuanya di lock. Kalau kita beli lebih Rp1 pun pasti kita akan dimunculkan dalilnya, Anda kena ini potensi riba, kan seperti itu. Gitu ya. Iya, langsung. Bahkan Quran ya yang untuk apa namanya ya, Al-Baqarah 275 itu yang kalau kita beli melebihi uang kita misalnya seperti itu, potensi riba.
dan seterusnya. Nah, ini yang menarik untuk ke sana. Karena apa? Ternyata sesuai banget. Apalagi di masa pandemi, kita antisipasi dan kita tidak pernah tahu. Dan kita pun pasti tidak meminta ya Mas Bayu, misalnya kena sakit gitu kan nggak ada perencanaan, saya mau sakit tanggal sekian kan nggak ada. Ternyata kita membutuhkan dana cash. Kita membutuhkan dana yang cepat. Nah, itu tadi kalau saya ibaratkan dompet yang pertama ready, dompet yang kedua ready, dompet yang ketiga, lapisan yang ketiga ready, misalnya seperti itu. Itu yang dikembangkan. Nah, teman-teman sekalian dari daftar efek syariah tadi yang dirilis oleh OJK, direview juga, kemudian itu berdasarkan dari tinjauan dari fatwa DSN MUI. Kemudian teman-teman bisa kemudian banyak kok, tidak sedikit dari saham syariah itu. Jadi daftar efek syariah itu tidak semuanya bisa dibeli di secondary market, hanya indeks saham syariah Indonesia atau ISI. Nanti teman-teman bisa lihat indeks itu artinya kumpulan daftar saham. Ada yang JII 70, ada yang berisi 70 saham saja, ada yang berisi JII atau hanya yang berisi 30 saham saja. Artinya itu sudah 30 yang terbaik katakanlah. Kalau misalnya kita komparasikan JII 70 itu bisa dikomparasikan misalnya dengan LQ45 atau JII dikomparasikan dengan LQ45 di konvensional. Sebenarnya hampir sama isinya, kecuali perbankan konvensional dan rokok. Secara sederhana itu. Atau kalau misalnya ada industri minuman keras, pasti dia nggak masuk karena dia sudah nggak lolos secara zat di core bisnisnya. Nah, itu mungkin Mas Bayu. Jadi selain produk knowledge-nya kita harus tahu, membelinya juga dengan cara yang syar'i, dan juga habit kita sebagai investor itu juga harus habit yang syar'i. Loh, kok ada habit yang nggak syar'i? Bisa saja saya berspekulasi dengan SOTS, kan bisa saja seperti itu. Berarti apa? Habit saya memang habit dalam tanda petik gambling, bukan habit investasi. Karena apa? Ternyata saya tidak dibekali dengan fundamental analysis, nggak ngerti sama sekali, produk knowledge-nya nggak tahu, analisisnya nggak ngerti, technical analisisnya juga nggak ngerti. Nah, akhirnya kita terjerumus kepada maisir, nauzubillah. Ini yang misalnya salah satu yang sangat-sangat kita hindari. Selain riba, maisir, goror ini kan yang akan mencelakakan kita kalau kita tidak hati-hati di investasi manapun. Itu yang menjadi catatan kita. Baik, Pak Eri. Nah, ini jadi catatan kita semua juga nih teman-teman. Ternyata walaupun sudah ada syariah online trading system atau SOTS, dan ini salah satu yang punya itu FAC Sekuritas loh teman-teman. Dan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang punya SOTS. Nah, ini kita patut berbangga nih, gitu ya. Jadi kalau kita pengen investasi syariah di saham itu nggak usah jauh-jauh ke Timur Tengah, di Indonesia banyak kok. Salah satunya FAC Sekuritas nih teman-teman. Nah, tadi Pak Heri menggarisbawahi bahwa walaupun sistemnya sudah syariah gitu ya, tapi bisa jadi ini habitnya, ini penting banget ya Pak Heri ya, habit syariah juga ini harus dikedepankan teman-teman. Karena kalau tadi kata Pak Heri ya sistemnya syariah sih, tapi kalau kita spekulasi ya sama aja dong gitu ya. Ibaratnya ini mungkin kalau saya analogikan nih Pak Heri, kita beli tasbih gitu ya. Tasbih ini kan sebenarnya syariah banget gitu buat zikir, tapi kalau kita pakai buat mukul orang ya haram juga gitu ya. Jadi kayak gitu mungkin analoginya teman-teman. Nah, tadi Pak Heri sudah ngebahas ternyata saham konven dan saham syariah ya yang beda memang dari segi konsep syariahnya ya. Dan ini teman-teman bisa dilihat di daftar efek syariah milik OJK. Itu kurang lebih ada 400 sekian ya saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Artinya kebanyakan saham di Indonesia yang diperdagangkan di Bursa Efek itu adalah syariah, teman-teman. Jadi mostly adalah saham syariah. Jadi kita nih berinvestasi di Bursa Efek Indonesia, di pasar modal kita sendiri, nggak perlu terlalu nggak terlalu khawatir gitu terhadap saham-sahamnya. Wah, kayaknya nih sahamnya mayoritas ini deh konven deh gitu ya. Ada juga nih Pak Heri yang kemarin nanya ke saya gitu. Ini saya ingat banget. Mas, tapi kan ini yang punya orang non-muslim gitu. Maksudnya direksinya. Ini kan perusahaan direksinya non-muslim, komisarisnya non-muslim. Berarti sahamnya nggak syariah juga dong. Nah, kalau kayak gitu gimana nih Pak Heri ini? Itu kalau nggak salah saya juga di Bengkulu itu, Mas. Jadi, iya di Bengkulu ya.
ada pertanyaan yang kurang lebih sama. Terus saya tanya, kalau kita mau naik haji, naik pesawat, itu kira-kira yang bikin pesawatnya apakah semuanya orang Islam? Bahkan mungkin mayoritas bukan orang Islam gitu kan. Terus apakah kita nggak boleh naik pesawatnya? Kan ini yang secara apa namanya, secara sederhana untuk membedakan bahwa kita bicara tentang muamalah. Muamalah itu dengan siapapun boleh. Nabi dulu juga dengan Yahudi, dengan Nasrani juga melakukan itu. Bahkan tercatat dalam sejarah itu memang Rasulullah pernah menggadaikan baju zirahnya ya, baju perangnya itu kepada orang Yahudi untuk mendapatkan makanan. Artinya itulah yang kemudian dalam konsep rohen ya, dalam konsep apa namanya pegadaian itu kita memang harus ada, kalau dalam bahasa sahamnya itu underlying asetnya ya, ada aset yang bisa menjamin kalau misalnya kita sampai tidak bisa melakukan pembayaran atau gagal bayar, dia dijual nilainya jauh lebih tinggi dari apa yang kita pinjamkan. Jadi sekali lagi, muamalah ini jangan sampai membuat kita sempit bahwa kita harus transaksi dengan sesama muslim saja, tidak, tetapi kita bisa menjalin karena ukhuwahnya adalah sesama manusia secara persaudaraan kemanusiaan yang itu perlu kita garis bawahi ya. Jadi supaya tidak berpikir sempit. Tetapi kalau misalnya secara saudara kita yang terdekat ternyata ada yang bagus, nah ini yang perlu kita pahami kalau dalam konsep saham syariah dan yang non syariah itu. Saham syariah sendiri kan ada dua, dalam artian dia satu, yang pertama adalah saham yang mendeklarasikan bahwa memang perusahaan itu secara keseluruhannya atau bahasa hukumnya ADART dan seterusnya itu dia mendeklarasikan sebagai perusahaan yang syariah. Nah ini nanti akan menarik Mas Bayu kalau misalnya kita diskusikan sampai kepada zakat ya, ada zakat secara individu, ada zakat secara perusahaan. Ini potensinya akan menjadi luar biasa gitu kan, akan menarik sekali. Nah itu yang pertama, perusahaan yang memang dia mendeklarasikan sehingga dari A sampai Z dia sesuai syariat. Yang kedua itu adalah perusahaan yang dinilai syariah oleh aturan yang dikeluarkan oleh OJK yang berlandaskan dari fatwa DSN MUI. Tentu itu ada review dari teman-teman di IDX Islamik ya, pasar modal syariah di divisi syariah Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Artinya sangat mungkin perusahaan yang kedua ini yang dinilai syariah, ini pemiliknya bisa saja non-muslim, tetapi ternyata secara aktivitas itu syar'i. Misalnya apa? Ya, saudara kita yang katakanlah yang non-muslim, dia usahanya jual pakaian, atau dia perusahaan properti, atau dia jual makanan, dan ternyata makanan yang dijual adalah makanan yang halal. Dia ambil dari penyembelihan misalnya rumah potong hewan yang memang halal, kemudian cara jualnya juga halal, dan seterusnya. Akhirnya ini dinilai secara A sampai Z, secara keuangan baik itu modal maupun pengeluarannya, penghasilannya, dan seterusnya, ini adalah sesuai syariat. Nah bisa jadi perusahaan yang kedua inilah salah satunya yang memang kemudian disematkan tetap dia adalah perusahaan yang halal karena memang ada penilaian. Nah tadi kalau saya sampaikan sempat ada misalnya dalam tanda petik ada perusahaan yang mu'alaf dan murtad, itu ya ketika misalnya pendapatannya yang ribawi, walaupun dia pemiliknya adalah seorang muslim, tapi ketika pendapatan ribawinya melebihi dari 10%, ya mohon maaf, perusahaan ini pun juga harus dikeluarkan. Atau total hutangnya yang ternyata melebihi dari 45%, contohnya misalnya Indosat, ini pemiliknya BUMN, saat itu dia dikeluarkan. Jasa Marga pun juga, walaupun BUMN katakanlah, dia tetap dikeluarkan. Ini dari daftar efek syariah. Sempat kan dia keluarkan seperti itu. Atau misalnya Astra, bukan karena pemiliknya Astra itu dikeluarkan dari daftar efek syariah, tetapi di akhir tahun 2020 katakanlah ternyata Astra menjual Bank Permatanya, sehingga dari Bank Permata yang berpendapatan konvensional lebih besar itulah kemudian menjadi salah satu revenue Astra yang kemudian Astra dikeluarkan dari daftar efek syariah. Jadi sekali lagi memang bukan masalah ownernya siapa ya, tetapi karena keuangan maka dia dilihat uangnya dari mana, dan cara memilahkan pun berbeda dengan kalau kita misalnya berpikir tentang
air minum yang tercampur dengan alkohol. Kalau itu mungkin kita akan sangat susah untuk memisahkannya. Jadi secara zatnya sudah bercampur. Tapi kalau keuangan, Mas Bayu dan saya sama-sama memodali sebuah PT perusahaan, maka akan sangat bisa dihitung. Mas Bayu misalnya modalnya 80%, saya 20%, misalnya seperti itu. Nah, nanti akan keluar hasilnya, berapa pendapatan dari itu akan bisa dipilahkan lagi. Berapa yang mungkin dari pendapatan perbankan yang ribawi dan seterusnya, itu bisa bisa dipilah-pilah berbeda dengan konsep tadi ya. Kalau misalnya kita bercampurnya harta halal dan non halal, beda dengan bercampurnya antara alkohol dan air, karena ini bisa dipilah-pilah, bisa dipisahkan. Mungkin itu Mas Bayu untuk menjawab atau tidak mengurangi kekhawatiran teman-teman kita. Baik, Gitu. nah ini banyak yang didilemain tuh masalah itu Pak Heri gitu ya. Ini gimana nih kalau yang menahkodahi perusahaannya orang non Muslim tapi sahamnya masuk saham syariah gitu ya. Jadi teman-teman udah clear tadi kata Pak Heri, kita ngomongin muamalah teman-teman. Jangankan kita gitu ya, Nabi aja bermuamalah dengan orang Yahudi dulu ya Pak Heri ya. Betul. Bermuamalah dengan kafir Quraisy waktu itu kan Nabi Muhammad SAW kan menggembala domba kambing gitu ya, dan itu miliknya kan bukan milik orang Muslim semua dulu gitu ya, belum ada syariat Islam, jadi masih bermuamalah dengan para kafir Quraisy. Jadi kita mencontohi junjungan kita gitu ya, kalau Nabi aja bermuamalah dengan orang non Muslim ya, maka ini bukan jadi patokan bahwa kalau yang menakodai non Muslim berarti ya non syariah juga sahamnya, enggak teman-teman. Tadi kata Pak Heri ya, jadi yang pertama zatnya dulu gitu ya, bisnisnya dulu itu harus sesuai dengan syariah, bebas dari maisir, riba, dan juga bebas dari intinya kayak tadi misalnya rokok gitu ya, kemudian bank konvensional, kemudian juga ada saham-saham yang secara valuasi, secara keuangannya itu tidak sesuai syariah menurut fatwa DSN MUI. Itu misalnya pendapatan non halal tidak boleh lebih dari 10%, kemudian juga utangnya tidak boleh lebih dari 45% dari total aset, teman-teman. Jadi itu ya kalau dari fatwa DSN MUI-nya, teman-teman bisa cek di fatwa nomor 40 tahun 2003. Jadi fatwanya udah ada, udah lengkap, tinggal kita yakin aja gitu ya teman-teman ya. Nah, itu menjawab ya satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ya di Bengkulu. Nah, tadi Pak Heri sempat menyinggung juga gitu ya mengenai kalau misalnya ada saham yang murtad tanda kutip gitu ya, ada saham yang keluar dari daftar efek syariah. Nah, ini seperti apa nih Pak Heri? Kalau misalnya nih dari awal saya buka saham syariah, tentu kan dibukainnya akun syariah juga nih, dan juga tiba-tiba sahamnya keluar dari DES gitu, daftar efek syariah. Nah, ini gimana nih perlakuannya nih Pak Heri? Ya, terima kasih Mas Bayu. Ini sering banget juga ditanyakan hal itu. Kalau di kami di FAC itu memang kami mengambil, kalau mungkin bahasa kerennya mungkin semacam pendapat ya, belum sampailah kalau ijtihad gitu ya. Jadi kami mengambil satu kebijaksanaan di mana setiap investor yang membuka akun saham syariah itu kan mempunyai saham rekening konvensional juga. Nah, tetapi yang aktif hanyalah rekening yang syariah, karena tidak bisa dua-duanya diaktifkan. Nah, kebijakan ini kami ambil pada saat ada saham yang dikeluarkan dari daftar efek syariah. Kalau reksadana di manajer investasi kan otomatis dia wajib jual. Nah, di sini memang ada diskusi ya. Diskusinya begini, kalau yang pertama ketika dia diumumkan keluar dari daftar efek syariah dan kemudian kita wajib menyampaikan kepada investor, kepada nasabah, bahwa saham yang Anda miliki sekarang dikeluarkan dari daftar efek syariah. Ada dua opsi. Yang pertama dijual dan ini kemudian di switch ke saham yang lain yang lebih yang lebih berpotensi dan halal. Itu opsi yang pertama. Dan ini pasti membutuhkan profesionalisme kita sebagai teman-teman yang berada di sekuritas, karena memang switching itu selalu mempunyai dua mata ya, Mas Bayu. Mesti akan gini, kalau di switching ya kalau dia naik, kalau tambah turun kan nanti resiko ya. Sekali lagi investasi itu pasti ada resiko, tetapi kita paling tidak akan mencoba memberikan yang terbaik. Misalnya switching ke saham apa? Nah,
saat ini misalnya kalau kita ditanya yang sedang dalam tren naik, misalnya kita bicara kalau dalam briefing kita tadi pagi misalnya tren komoditas dan teknologi misalnya. Teknologi kan kelihatan banget nih dari akhir tahun ketika masa pandemi itu luar biasa ya, karena apa? Meskipun tidak menyentuh langsung pada sektor real dalam artian tidak bergerak ke real, tetapi mereka bisa mengembangbiakan dalam tanda petik berdasarkan teknologi mereka, dan ini berkembang cepat kan, orang butuh hiburan, orang butuh transaksi yang tanpa bersentuhan dan seterusnya. Ini kan yang menarik. Nah, yang kedua yang kita kelihatan dalam tren naik saat ini adalah komoditas. Misalnya ada, termasuk di situ ada emas, ada timah, ada batu bara. Nah, kita kan berikhtiar ya, kalau switching ya sekarang masuk ke saham-saham yang sedang bergerak naik atau dalam tren positif seperti sekarang ini, atau mungkin technical rebound dan seterusnya. Itu opsi pertama. Dan ini sebenarnya opsi yang sangat disarankan supaya apa? Tidak ada kekhawatiran bahwa saham yang dimiliki adalah ada saham konvensionalnya. Nah, yang kedua, kami masih tetap mengakomodir. Misalnya begini, dari sisi madorot atau dari sisi mafsadatnya. Kalau misalnya saya beli jasa marga, katakanlah di 5.000, sementara sekarang ini jasa marga itu harganya tinggal 2.000 atau tinggal 1.000. Sementara investor lebih nyaman, saya jangan dijual dong karena kerugiannya akan sangat tinggi. Nah, ini bisa dititipkan, Mas, di rekening konvensional itu. Karena apa? Tadi ada dua alasan. Yang pertama adalah menghindari kerugian yang sangat besar. Efek psikologisnya luar biasa. Baru beli pertama kali sahamnya dikeluarkan dari daftar efek syariah, dipaksa jual dan rugi. Ruginya besar pula. Ini kan sudah langsung, wah kalau begitu syariah ini merugikan dong, saya kapok misalnya kayak gitu. Nah, ini efeknya akan berdampak sangat-sangat serius. Yang kedua, kenapa masih bisa dipertahankan di situ? Kita bicara antara tadi itu murtad dan mu'alaf. Kalau dari sisi saham ya, saham ini berpotensi untuk mu'alaf lagi suatu hari, gitu kan. Jasa marga kan juga begitu. Akhirnya jasa marga masuk lagi. Indosat misalnya juga mu'alaf lagi gitu loh. Karena ini kita bicara bukan ini hanya seperti ya, bukan mempermainkan agama untuk mengatakan dia murtad dan mu'alaf, bukan, hanya untuk memudahkan pemahaman. Ternyata dia bisa masuk lagi. Artinya apa? Bisa kita tunggu kok. Nah, masa tunggu ini ternyata begitu ditunggu dan hasilnya beberapa kali saya mengalami itu bagus. Dalam artian apa? Ketika sudah balik lagi masuk dalam isi indeks saham syariah Indonesia, harganya cukup kompetitif, bahkan untung, ya kan begitu. Nah, berbeda dengan kasusnya dia dikeluarkan dalam posisi untung ya, kita beli di 2.000, sekarang harganya katakanlah 5.000. Kalau ini mungkin orang ya nggak apa-apa gitu loh, walaupun mungkin wah eman-eman masih bisa disimpan, tapi kan ada capital gain. Berbeda dengan yang tadi, kasusnya kan capital loss kalau misalnya direalisasi. Nah, kalau realisasinya terlalu sangat dalam, biasanya kami masih memberikan opsi untuk silahkan bisa disimpan di rekening konvensionalnya. Tetapi rekening konvensional ini hanya kami yang bisa melakukan eksekusi. Jadi nasabah hanya tetap bisa melakukan pembelian dan penjualan hanya melalui SOTS. Ini untuk menjembatani, ibaratnya kalau kita menggunakan makosid syariah itu dia hifdzul malnya dipakai lah, masih melindungi hartanya supaya tidak merugikan yang sangat ya. Kalau hanya satu lot, dua lot mungkin saham kecil mungkin nggak terasa, Mas. Tapi kalau misalnya lotnya yang cukup besar, nah ini ujian untuk kemudian kita bisa memberikan pilihan. Tapi ini ikhtiar kami. Jadi di FHC kami akan sarankan switching. Yang kedua, kalau memang ini terlalu berat tingkat istilahnya mafsadatnya atau kemadorotannya, dari sisi kerugiannya terlalu besar, bahasa sederhananya, maka boleh dititipkan di rekening konvensional. Oke. Itu yang dikatakan. Baik, jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kalau ada yang nanya apakah kita perlu buka juga akun konven. Jadi kalau di FHC ini perlu ya Pak ya untuk tujuan switching tadi gitu ya. Pasti dibukakan di pertamanya, Mas. Jadi pasti ada konven, ada syariahnya. Oke, jadi untuk switching tadi teman-teman akan dipindahkan ke saham yang syariah. Kalau misal teman-teman saham yang tadi syariah itu jadi non syariah gitu ya. Baik.
Nah, ini Ya. kita nggak berasa nih Pak Heri sudah 51 menit kita live gitu ya. Mungkin langsung saja nih kita bacakan 3 pertanyaan yang sudah masuk. Bagi teman-teman yang saya bacakan pertanyaannya, siap-siap dapat door prize pulsa Rp25.000. Oke, lumayan ya. Baik, ini pertanyaan dari Hutahaen Hendri nih Pak. Apakah non-muslim boleh berinvestasi pada instrumen keuangan syariah? Oke, ini boleh nggak nih Pak Heri? Boleh dong, boleh banget. Disitulah kemaslahatan. Jadi banyak banyak juga ya kalau kita lihat data sukuk maupun saham syariah di saya sendiri di Jogja, mungkin di Bengkulu juga ada investor yang menggunakan SOTS, tetapi mereka notabene adalah non Muslim dan itu nyaman karena memang tidak dikejar hutang juga, nggak kepikiran. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Jadi ternyata bukan cuman orang Islam aja nih teman-teman yang bisa gitu ya. Karena tadi kata Pak Heri itu lebih aman dan lebih nyaman ya Pak ya. Ya, ya. Baik. Oke, ini kemudian eh dari al al underscore Hafid. Oke. Apakah ada bedanya trading syariah dan konven? Terus bagaimana hukum secara syariah atau tidak? Oke, mungkin ini beda cara tradingnya mungkin Pak yang ditanyakan Pak. Konven versus syariah. Oke, kalau mungkin secara tools atau mungkin analisisnya sebenarnya persiapannya hampir sama ya, boleh dikatakan sama. Kita perlu membekali diri dengan fundamental analysis, technical analysis, behavioral analysis, bahkan mungkin kalau saya selalu menyarankan spiritual analysis ya, dalam artian kekuatan kita secara spiritual itulah rezeki itu sudah diatur gitu kan. Artinya kita hanya berikhtiar. Tetapi ikhtiarnya bukan ikhtiar yang kemudian santai-santai, kita harus full ikhtiar. Nah, yang membedakan kemudian ketika trading konvensional dengan syariah itu, kalau dengan konvensional kan akan memungkinkan adanya salah satunya di sistem itu akan memunculkan satu, dia akan memunculkan adanya margin atau dana talangan. Nah, dana talangan inilah yang sebenarnya nanti akan berdampak ke belakangnya itu luar biasa. Kalau dari sisi syariah, maka akan berpotensi riba. Yang kedua, dari sisi sistem, karena kita T plus 2 dan kemudian T plus 4 for sale, ini yang sering membuat investor itu modalnya tergerus bahkan habis. Karena apa? Karena ada pembatasan waktu dan kemudian menggunakan dana margin, biasanya, ini secara pengalaman saya, ya kurang lebih 21 tahun mengalami seperti itu di pasar modal, kebanyakan yang bahkan bisa dikatakan modalnya berkurang atau tergerus bahkan habis atau minus itu adalah ketika dia menggunakan dana margin, kemudian sahamnya turun, misalnya ada crash kemarin tanggal katakanlah 26 atau 24 Maret 2020, dalam posisi membeli ada hutang, kemudian sahamnya turun. Nah, ini kan kena double impact ya, apa namanya, misalnya auto rejection bawah begitu ya, kita nggak bisa jual lagi, nggak bisa jual lagi, nggak bisa jual lagi, sampai batas tertentu, itu kan hutangnya berbunganya bergulung. Pada saat bisa dibuka sahamnya, nggak auto reject, kita jual, kerugiannya kan berlimpah. Kalau itu berkali-kali, 10 kali, 20 kali, dan itu bisa menghabiskan. Dan ini yang sebenarnya syariat itu melindungi potensi itu. Kalau tadi bahasa awal saya adalah antisipasi untuk melakukan itu. Nah, bedanya itu yang kemudian selanjutnya tentu fear and greedy-nya lebih lagi ya. Kalau memang di syariat itu cara trading tentu kita akan mencukupkan. Walaupun itu technical tradingnya mungkin akan relatif sama, tetapi bahasa mencukupkan ini nggak sesederhana itu ketika kita dikejar waktu dan dikejar bunga berbunga. Ini yang dahsyatnya luar biasa, dampak kepada psikologis kita. Tadi saya cerita mungkin guyon ya, artinya kita bisa tidur nyenyak, nggak kepikiran, karena apa? Nggak ada tagihan. Dan sebenarnya sekuritas pun menjadi nyaman. Ya kalau kita baik-baik nggak ada masalah, tapi kalau nasabah berpotensi bad debt nggak terbayar, misalnya hanya 1 juta mungkin nggak masalah. Tapi gini Mas Bayu, bayangkan kalau yang 1 juta itu adalah 10.000 investor, itu yang bengep-bengep siapa? Ya sekuritasnya. Nah, 1 juta kali 10.000 investor, misalnya yang ada di Bengkulu, kita punya investor berapa? Katakanlah 5.000. Nah, kalau di konvensional kan berpotensi tuh. Misalnya hutang 100.000 kali 5.000 udah berapa? Kalau 1 juta kali 5.000. Dan ini akan sangat berdampak kalau ke belakangnya ya bisa ke MKBD-nya sekuritas, bisa macam-macam.
Nah ini yang apa namanya membedakan. Jadi itu paling tidak niat, cara, dan tujuan itu yang kemudian biasanya membedakan. Tentu di konvensional tidak ada niatan untuk misalnya berbagi ya, misalnya sedekah, zakat, infak, itu mungkin tidak ada. Tetapi kalau di syariah, kita transaksi pun pasti akan mempunyai tujuan itu. Semakin banyak transaksi, semakin banyak keuntungan. Tentu kita juga ingin berbagi. Dari yang konsep sederhana 2,5% sampai mungkin ada yang 30% atau 40% dari keuntungan. Dan ini yang menarik ya. Walaupun mungkin ada di sana, tetapi kita bicara konsep syariah itu memang konsepnya berbagi ya. Konsep itu. Mungkin itu Mas Bayu yang beberapa yang membedakan antara trading konvensional dan trading syariah.